Bab 1731, The Fan. Dia menemukan bahwa dia menyukai identitasnya sebagai Chen Tua si penyapu. Paling tidak ada beban pada identitasnya. Dia bahkan tidak perlu terlalu khawatir sekarang, dan semua hal lain di dunia luar bukan urusannya sekarang. Hal pertama yang dia lakukan saat datang adalah ke sini untuk menghancurkan komunikator jiwanya. Dunia bisa dilanda gelombang pasang di luar, dan dia akan tetap menjadi Chen Tua si penyapu. Akhirnya, matahari telah terbit tinggi dan lapangan olahraga sudah ramai dengan orang. Chen Xinji selesai menyapu lapangan. Dia menyapu debu dan daun jatuh ke tempat sampah. Dia kemudian mengambil sapunya dan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Sudah kubilang jangan datang mencariku di sini." Yuanen Zentian terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Anak-anak semuanya ada di akademi. Tidak ada yang akan melihat kita. Omong-omong, apakah Penatua Long datang mencarimu lebih awal?" Chen Xinji menatapnya dengan heran dan berkata, "Kamu adalah Limit Douluo. Bagaimana Anda bisa begitu menikmati bergosip?" Yuanen Zentian kembali terkekeh dan menjawab, "Bukankah kamu juga Limit Douluo? Namun, Anda adalah Chen Tua si penyapu sekarang, bukan? Apa salahnya aku menikmati gosip?" Sesuatu yang menarik terjadi. Chen Xinji memelototinya dengan tidak senang dan berkata, "Ayo lanjutkan di tempatku." Saat dia berbicara, dia mempercepat dan berjalan menuju gedung paviliun di samping. Kamar Chen Xinji tidak dianggap besar. Tang Wulin berencana untuk mengatur kamar yang lebih baik untuknya, tetapi dia bersikeras menolaknya. Namun, kamarnya mendapat banyak sinar matahari, terutama di pagi hari. Lebih dari separuh kamarnya diterangi matahari. Saat memasuki ruangan, Chen Xinji merebus air dan membuat 2 cangkir teh. Yuanen Zentian mengambil cangkir dan duduk di sofa kayu. "Cukup menyenangkan berjemur di kamarmu." Chen Xinji tidak berbicara. Dia mengangkat cangkir teh dan menyeruput teh perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuanen Zentian menatapnya dengan nakal. Chen Xinji berbicara dengan nada tidak menyenangkan, apalagi yang bisa terjadi. "Apa aku harus menjadi Chen Tua si penyapu jika aku bisa membuatnya memaafkanku dengan sedikit usaha?" Ambil perlahan. Wanita yang baik membutuhkan pria yang sabar. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia kuat dan tegas di permukaan, tapi dia sebenarnya berhati lembut. Yuanen Zentian mengangkat alisnya. "Itu sulit." Chen Xinji memelototinya. "Bagaimana kamu tahu itu?" Yuanen Zentian berkata, keluhan yang terakumulasi selama bertahun-tahun terlalu dalam terlepas dari betapa lembut hatinya dia. "Saya tidak berpikir bahwa ini adalah situasi yang penuh harapan untuk Anda. Orang-orang seusia Anda tidak bisa melepaskan keluhan masa lalu dengan mudah karena 1 atau 2 peristiwa yang menyayat hati. Masa muda tetua Long dihancurkan olehmu. Bagaimana dia bisa memaafkanmu?" Chen Xinji berbicara dengan marah, "Pergi sekarang jika kamu di sini untuk mengejekku. Jangan sia-siakan tehku." Yuanen Zentian tertawa keras dan berkata, "Jangan khawatir. Saya di sini untuk membantu Anda membuat rencana. Di sini, mengapa Anda tidak melumpuhkan jiwa bela diri Anda dan mengubah diri Anda menjadi orang tua yang benar-benar biasa? Jadilah Chen Tua yang sebenarnya sebagai penyapu. Tidakkah menurutmu itu akan menggerakkan Penatua Long?" Lengan Chen Xinji bergetar sedemikian rupa sehingga dia hampir menumpahkan tehnya. "Meninggalkan. Mengapa Anda memberi saya ide buruk seperti ini? Saya akan mati dalam 1 jam atau lebih tanpa dukungan jiwa bela diri saya di usia saya. Apakah saya bisa menunggu sampai dia memaafkan saya?" Anda masuk akal. Ada beberapa masalah kecil dengan rencana ini, ya. Bukan beberapa masalah kecil tapi masalah besar. Berhenti bicara jika Anda tidak punya ide bagus untuk diusulkan. Chen Xinji terus menyesap tehnya. Yuanen Zentian mengangkat bahu dan mulai menyeruput teh. Ruangan menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Chen Xinji tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu aku bisa memindahkannya dengan berpura-pura melumpuhkan kekuatan jiwaku? Buat dia menghentikanku di persimpangan terakhir. Mungkin kita bisa berdamai kalau begitu." Sudut bibir Yuanen Zentian berkedut sekali. "Kamu pasti terlalu banyak membaca novel dewasa muda. Bagaimana jika dia mencemooh Anda dan kemudian berkata, 'Silakan, cepat'? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar akan melumpuhkan jiwa bela diri Anda? Jika tidak, Anda akan membohonginya lagi." Chen Xinji merasa sedih. "Kamu benar. Tidak ada yang bisa saya lakukan benar-benar. Lupakan saja kalau begitu."
Cukup menyenangkan menjadi Old Chen si penyapu. Aku melihatnya hari ini, paling tidak. Itu membuktikan bahwa dia telah mengamatiku selama ini. Gerindra konstan dapat mengubah batang besi menjadi jarum. Ketekunan berarti kesuksesan. Bagaimanapun, cukup untuk bisa menjaganya dan tahu bahwa dia tidak jauh dariku. Selain itu, dia juga mengawasiku dengan tenang. Yuanen Zentian tersenyum dan berkata, ada baiknya kamu tetap berpikiran terbuka. Ini bagus untukmu. Santai saja, menyapu lantai dan minum teh. Bukankah itu bagus? Chen Xinji mengangguk. Ketika semuanya sudah tenang, kita bisa melihat dunia baru yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Yuanen Zentian berkata, sudah waktunya bagi kita untuk beristirahat. Dia belum pernah membahas situasi politik benua atau masalah War God Hall dengan Chen Xinji sebelumnya. Dia sangat menyadari penderitaan di hati Chen Xinji karena meninggalkan begitu banyak hal sebagai pembangkit tenaga listrik pada masanya. Sebaiknya dia tidak mengingatkan Chen Xinji tentang insiden yang mengganggu setelah dia membebaskan dirinya dengan susah payah. Long Yeiwei kembali ke kamarnya. Ekspresi serius wajahnya menghilang segera setelah itu. Terus terang, tidak mungkin baginya untuk tidak tergerak oleh tindakan tanpa pamrih Chen Xinji yang meninggalkan segalanya untuknya dan membantu Shrek dan Sekte Tang untuk mendapatkan surga abadi. Semakin tinggi status seseorang, semakin dia menghargai posisinya. Chen Xinji mampu meninggalkan semua ini dalam keadaan seperti itu. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan penyesalannya. Namun, seperti yang disebutkan oleh Yuanen Zentian, keluhan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memaafkannya dalam waktu sesingkat itu. Hanya itu, dia merasa gelisah di hatinya setiap kali dia melihat dia menyapu halaman. Dia seharusnya menjadi suaminya yang bisa mendukung langit dan bumi sendirian. Kenapa dia menyapu tanah sekarang? Chen Xinji tidak tahu bahwa tindakannya menyapu telah membangkitkan perasaan di Long Yeiwei. Namun, dia menolak untuk pergi ketika saya mencoba mengusirnya. Dia menolak untuk pergi tetapi terus menyapu. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut lagi. Memikirkan hal ini, Long Yeiwei segera menghubungi komunikator jiwa Tang Wulin. Dia hanya bisa meminta bantuan Tang Wulin. Penatua panjang, suara Tang Wulin terdengar di ujung komunikator. Wulin, apa yang terjadi? Bukankah memalukan bagi kita jika Chen Xinji B***R tua menyapu kampus? Kirim dia pergi, cepat. Anda bisa membiarkan dia melakukan apa saja selama dia tidak menyapu tanah setiap hari dan mempermalukan kita. Tang Wulin terkejut dengan pidato eksplosif Long Yeiwei. Namun, dia menanggapi situasi dengan cepat. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Penatua Long, apakah Anda masih tidak tahu tentang temperamen Penatua Chen? Saya sudah berbicara dengannya berkali-kali tetapi dia tidak mau mendengarkan saya. Selain itu, Penatua Chen sangat membantu kami. Jadi tidak baik bagi saya untuk memaksakan sesuatu padanya. Saya hanya seorang junior dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuknya. Long Yeiwei menggerutu sebentar sebelum dia kembali ke dirinya yang normal. Dia mendengus sebelum menutup komunikator. Sebagai pemimpin Sekte Tang saat ini, Tang Wulin tidak mungkin memaksakan apapun pada limit Douluo yang telah membantu Sekte Tang. Selain itu, dia mewakili seluruh Shrek. Orang tua bodoh, orang tua bodoh. Long Yeiwei mondar-mandir di kamarnya. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihatnya begitu gelisah. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya setelah mengakhiri komunikasi dengan Long Yeiwei. Dia mematikan komunikator jiwa. Dia akan memutuskan koneksi apapun ke dunia luar ketika dia bersiap untuk memalsukan. Dia perlu menjaga keheningan mutlak ketika dia melakukan pemurnian surgawi untuk memusatkan semua perhatiannya pada proses penempaan. Setelah kembali dari War God Hall, dia terlibat dalam kultivasi tertutup selama sebulan penuh sebelum dia mulai menempa. Tang Wulin tampak diam ketika dia keluar dari kultivasi tertutup sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu tentang transformasinya kecuali dirinya sendiri. Dia tahu impor budidaya tertutup selama sebulan. Pemahaman dari Spear Spirit tidak hanya memungkinkan evolusinya ke tingkat yang lebih dalam dari dunia tombak, itu juga membuka jalan yang menuju ke surga. Hal-hal yang dia tidak bisa kuasai di masa lalu dikuasai sebulan kemudian. Panduan Skycrosser Douluo untuk Tang Wulin sangat penting. Itu sama dengan membuka pintu baginya untuk beralih dari Hyper Douluo ke limit Douluo di mana dia benar-benar memahami peningkatan pangkat. Selama kultivasi tertutup,
Tang Wulin menemukan bahwa pertama-tama seseorang harus mencapai keharmonisan yang sempurna dalam diri sendiri untuk menjadi limit Douluo. Proses kultivasi ke peringkat limit Douluo jelas tidak sesederhana hanya memperoleh jiwa bela diri dan keterampilan bela diri. Semua pembangkit tenaga listrik ini telah sepenuhnya memahami dan menguasai banyak keterampilan dan kemampuan mereka. Bab 1732, dua gerakan lagi dari hukum terlarang Kaisar Naga. Peningkatan Hyper Douluo ke limit Douluo melibatkan penggabungan semua kemampuan Master Jiwa. Selain itu, kemampuan akan mengalami perubahan kualitatif. Ketika Tang Wulin menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga, dia sudah memulai prosesnya. Hanya saja, tidak mudah baginya untuk menciptakan kemampuan orisinal. Meskipun dia telah berusaha, dia menemui banyak masalah selama proses tersebut. Dia telah menciptakan dua teknik Forbid All Laws, Dragon Emperor Break dan juga Forbid Time Space, Dragon Emperor Cut secara individual selama dua terobosan berturut-turutnya. Sudah hampir setahun penuh sejak itu. Dia terus-menerus mengangkat dirinya dengan susah payah. Faktanya, dia bahkan berlatih dalam malapetaka unsur dalam upaya untuk lebih memahami dan memadukan kemampuannya, tetapi usahanya sia-sia. Semua akumulasinya dari waktu ke waktu telah matang untuk menciptakan celah setelah menerima bimbingan Sky Crosser Douluo. Setelah membuat Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas, dia mengolah dua jurus lagi dari hukum terlarang Kaisar Naga dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia telah menyelesaikan kerangka keseluruhan untuk hukum terlarang Kaisar Naga. Dengan kemajuan basis kultivasinya saat ini dan di masa depan, Tang Wulin meramalkan bahwa ia akan dapat menyelesaikan 7 jurus hukum terlarang Kaisar Naga. Dengan 5 gerakan pertama yang dibuat, dia telah mencapai batasnya saat ini. Selain itu, dia telah benar-benar menguasai 9 gerakan naga emas yang didasarkan pada 9 gerakan naga merah pada masa-masa awal. Selain itu, ia telah memperoleh 7 keterampilan setelah segel lapisan ke-14 Raja Naga Emas pecah serta beberapa kemampuan yang datang dengan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Yang terpenting, dia mengekstraksi 3 pemikiran konseptual dari 3 musuh tangguh ayahnya, yang dilawan Tang Sang di masa lalu dan memisahkan mereka ke dalam jiwa gerakan terlarang Kaisar Naga ketiga, keempat, dan kelima. Untuk lebih memahami bagian terakhir dari hukum terlarang Kaisar Naga, sehingga dia bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya, dia perlu membuat terobosan ke lapisan ke-16 Raja Naga Emas dan memiliki keterampilan jiwa Raja Naga Emas ke-8 sebelum dia bisa menciptakan jurus ke-6-nya. Kalau tidak, dia bisa melakukannya setelah dia membuat terobosan di basis kultivasinya ke pangkat limit Douluo. Tang Wulin berusaha merasakan 4 segel terakhir dari Raja Naga Emas beberapa kali selama kultivasinya. Semakin dia merasakan, semakin dia dilanda ketakutan. Itu karena dia telah merasakan daya tahan tubuh emas tahan bocor murid seniornya sebelumnya. Tang Wulin berspekulasi bahwa daya tahan fisiknya perlu mencapai peringkat tubuh emas tahan bocor untuk menahan segel Raja Naga Emas lapisan ke-15. Jelas, dia belum mencapai level itu. Namun, dia berpikir bahwa dia harus dapat mendekati level itu dengan mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat dari keturunan Naga Emas selain akumulasi pemahamannya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, jika basis kultivasinya dapat ditingkatkan selangkah lebih tinggi, atau jika dia dapat mencapai alam limit Douluo, maka dia akan cukup percaya diri untuk menahan segel lapisan ke-15 Raja Naga Emas. Namun, dia mendorong batas kemampuannya saat ini. Ketika dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan 3 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas, kekuatan spiritualnya membuatnya bergidik. Itu adalah respon yang tak terkendali, seolah-olah ketiga segel itu berisi sesuatu yang sangat menakutkan. Selain itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Karena komunikasi sebelumnya dengan ayahnya, dan dapat merasakan kekuatan ayahnya dan entitas peringkat dewa yang sebenarnya, Tang Wulin hampir dapat memastikan bahwa 3 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas adalah peringkat dewa juga. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa menahan 3 segel kecuali dia bisa mencapai ketuhanan. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi dewa di dunia Douluo saat ini. Apalagi dia, tidak ada limit Douluo lain di dunia ini yang bisa melakukannya. Ini hanya mempertimbangkan segel lapisan ke-16. Masih ada lapisan ke-17 dan ke-18 setelah itu. Seberapa kuat basis kultivasinya untuk memastikan bahwa dia benar-benar dapat menahan energi Raja Naga Emas yang menakutkan.
Mengikuti peningkatan kemampuan dan pemahamannya tentang hukum terlarang Kaisar Naga, Tang Wulin bahkan dapat mencoba untuk mengkonsolidasikan segelnya sendiri. Dia tidak akan melepas segel lapisan ke-15 sekarang kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, ketika 3 lapisan terakhir segel dipicu dari kurangnya perlindungan oleh lapisan ke-15, itu akan menjadi bencana baginya. Oleh karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk berhenti berkultivasi untuk sementara waktu setelah dia berhasil mengembangkan 5 jurus hukum terlarang Kaisar Naga. Dia memilih untuk memfokuskan energi dan waktunya untuk menempa dan terus membaptis tubuhnya dengan bencana unsur yang dibawa oleh pemurnian surgawi. Setelah mengalami bencana unsur berkali-kali, pemahaman Tang Wulin tentangnya semakin mendalam. Bencana unsur mengandung energi yang sangat murni yang ditemukan antara langit dan bumi. Meskipun tidak memiliki kemauan sendiri, ia mampu mengambil bentuk secara alami dalam keadaan khusus. Tang Wulin mengandalkan kemampuan penyembuhan diri Raja Naga Emas yang sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dibaptis oleh bencana unsur, dia menempa logam seperti bencana unsur yang menempa tubuhnya. Dia belum mengadopsi metode kultivasi Golden Body Arhat. Jadi, tekniknya adalah menggunakan metode lain untuk menumbuhkan tubuh emas anti bocor. Nyatanya, Tang Wulin bahkan merasa akan berhasil melakukannya. Bagian yang paling menakutkan tentang dia menjadi pengrajin ilahi sekarang adalah tidak ada batasan jumlah pemurnian surgawinya. Dia tentu tidak sebaik pengrajin ilahi Zhenhua menilai dari keahliannya. Namun, dia memiliki kemampuan untuk menahan bencana unsur yang gagal dilakukan Zhenhua. Oleh karena itu, dia memiliki tingkat toleransi dan keberhasilan yang lebih tinggi daripada Zhenhua. Dalam 2 bulan terakhir, dia mencoba metode penempaan baru yang memanfaatkan api bunga teratai 7 warna yang diberikan oleh Fire Host Clan. Nyala api itu sangat aneh sehingga hampir semua benda yang bersentuhan dengannya akan hangus. Selain itu, Tang Wulin paling terkejut dengan nyala bunga teratai 7 warna karena atribut pemurniannya. Itu memiliki efek pemurnian dan mampu memurnikan zat asing dalam materi apapun. Secara alami, efek pemurnian dikendalikan sampai batas tertentu. Kalau tidak, itu tidak hanya akan memurnikan zat asing tetapi juga semuanya. Karena itu, Tang Wulin cukup bermasalah. Dia telah kehilangan hitungan bahan yang terbuang sebelum akhirnya menyelesaikan kontrol awal atas bunga teratai 7 warna. Hanya ada satu alasan baginya untuk menguasai kendali atas nyala api. Dia ingin menggunakan bunga teratai 7 warna untuk menempa baju perang 4 kata untuk dirinya sendiri. Meskipun armor pertempuran 4 kata dari rekan-rekannya telah terbentuk, dia belum menyelesaikan satu pun dari armor pertempuran 4 kata miliknya. Jadi, sulit baginya untuk tetap tenang atas penderitaannya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak usaha untuk membuat baju perang 3 kata sebelumnya sehingga kualitas baju perang 3 kata miliknya terlalu tinggi. Pada akhirnya, dia perlu menggabungkan 7 jenis logam menjadi satu. Armor perang 4 kata miliknya hanya bisa dibuat dengan logam yang menyatu yang telah melewati 7 tingkat penyempurnaan surgawi. Selama proses tersebut, dia tidak hanya perlu menahan bencana unsur 7 warna tetapi, pada saat yang sama, memastikan bahwa ketujuh logam itu harmonis. Itu sangat sulit. Sama sekali tidak mungkin dia bisa memprediksi perubahan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan proses penempaan ketika semuanya terus berubah sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Penempaan yang menyatu dari 4 jenis logam adalah tingkat tertinggi yang dicapai oleh Tang Wulin. Namun, dia enggan menerima hanya menggunakan 4 jenis logam untuk membuat baju perang 4 kata miliknya. Apa yang ada di pikiranku? Mari kita mulai. Suara lembut dan manis terdengar. Tang Wulin tersentak dari pemikirannya. Dia melirik pemilik suara lembut dan manis ini. Meskipun dia telah mendengar suaranya berkali-kali, Tang Wulin masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setiap kali dia mendengarnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika pemilik suara ini memiliki reputasi yang sangat bersemangat di Sekte Tang. Itu adalah Ling Zichen. Ling Zichen yang berdiri di depan Tang Wulin adalah orang yang sangat berbeda sekarang dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Dia mengenakan gaun merah muda yang menonjolkan siluetnya yang menggairahkan dan melengkung. Dia memiliki payudara yang penuh, pinggang yang ramping, bokong yang gagah, dan sepasang mata yang jenaka. Pesonanya yang mengalir bisa memikat setiap makhluk hidup. Sulit bagi Tang Wulin untuk membayangkan apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang lain dari Sekte Tang jika mereka melihat Ling Zichen sekarang. Mungkin, mereka bahkan tidak bisa memahami daya pikatnya. Saat ini,
Ling Zichen berdiri tepat di depannya, hidup dalam wujudnya saat ini. Bab 1733, The Changed Ling Zichen. Perubahan dimulai setelah dia kembali dari War God Hall. Tang Wulin bersiap menghadapi kemarahan sutradara yang seperti badai. Lagi pula, dialah yang menyembunyikan kebenaran darinya. Namun, dia tidak menyangka Ling Zichen akan pergi begitu saja setelah mereka kembali. Dia memberitahu yang lain bahwa dia akan pergi ke Sekte Tang untuk mempelajari surga abadi. Dia bahkan tidak memarahinya sama sekali. Tang Wulin terkejut. Dia bahkan tidak percaya. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain percaya karena kebenaran ada di depan matanya. Lagi pula lebih baik dia pergi jadi dia tidak harus berurusan dengannya. Dia kemudian terlibat dalam kultivasi pintu tertutup. Setelah berkultivasi tertutup selama sebulan, Ling Zichen kembali. Ketika Tang Wulin bertemu dengan Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang sekali lagi, dia menemukan dengan takjub bahwa seluruh orang Ling Zichen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia dingin, sombong bahkan dengan sedikit dominasi. Saat ini, rasanya dia terlahir kembali sebagai orang baru. Temperamennya hilang, digantikan dengan sifat segar dan cemerlang. Dominasinya juga menghilang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekuatan menular. Tang Wulin bertele-tele dalam upaya untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia telah berubah. Penelitiannya tentang surga abadi membantu menyelesaikan banyak dilemanya, satu demi satu, selama bertahun-tahun. Selain itu, dia menemukan banyak ide baru dalam penelitiannya. Setelah sebulan, dia menemukan bahwa dia telah mencapai lebih banyak keuntungan daripada 10 tahun terakhir. Bagian yang paling mengkhawatirkan bagi Tang Wulin adalah bahwa Direktur Ling mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Ling Zichen kemudian memberitahunya bahwa dia menemukan solusi ideal untuk sirkuit jiwa dari baju perang 4 kata miliknya. Selama Tang Wulin dapat menempa logam dengan sukses, dia akan dapat menyematkan sirkuit jiwa dengan sempurna ke dalamnya. Itu akan menjadi satu set baju perang yang tak tertandingi, kombinasi sempurna dari teknologi jiwa dan jiwa bela diri. Selain itu, dia bahkan menemukan cara untuk mengurangi kesulitan pemurnian surgawi untuk menempa logam. Tang Wulin mencobanya. Seperti yang dia sebutkan, kesulitan penempaan benar-benar berkurang. Dia hanya menghabiskan beberapa hari untuk bereksperimen dengan metode tersebut sebelum dia berhasil menyelesaikan penempaan 5 logam dalam sekali percobaan. Oleh karena itu, Direktur Ling Zichen secara resmi bergabung dengan pekerjaan penempaannya. Kombinasi dari bunga teratai 7 warna dan teknologi jiwa Ling Zichen menunjukkan kepada Tang Wulin kemungkinan untuk menempa 7 logam. Dia telah bekerja keras untuk mencapainya selama 2 bulan terakhir. Jika dia berhasil, dia bisa mulai menempa dan membuat perlengkapan tempurnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa menggunakan bunga teratai 7 warna untuk menyempurnakan armor tempur rekan-rekannya sehingga armor tempur 4 kata mereka akan menjadi lebih kuat. Pada kenyataannya, status Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi lebih bermanfaat bagi Akademi Shrek dan Sekte Tang daripada dirinya sendiri. Memiliki keterampilan kerajinan ilahi sangat efektif untuk mengangkat organisasi Master Jiwa. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji membantu mereka memperoleh surga abadi. Itu tidak menimbulkan keributan besar di Aula Dewa Perang terutama karena Tang Wulin adalah pengrajin ilahi. Dia telah berjanji untuk memalsukan satu set baju perang 4 kata untuk mereka. Jika dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya lagi secara alami. Itu adalah pertukaran yang menguntungkan War God Hall. Tang Wulin tetap gelisah dan tidak beradaptasi dengan baik pada Ling Zichen yang tersenyum manis, meskipun dia sudah lama melihatnya dalam keadaan ini. Ling Zichen mengusap pipinya. Kenapa kau melihatku seperti ini? Apakah ada yang salah? Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Saya akan mulai sekarang. Ling Zichen berkata, silakan. Aku akan mengamati dari sini. Sebagai seorang ilmuwan tetapi bukan Master Jiwa, kemampuan observasi dan perhitungannya jauh lebih unggul dari Master Jiwa. Itu juga telah membuktikan bahwa bantuannya sangat membantu pemurnian surgawi Tang Wulin baik itu analisis pengumpulan datanya atau analisis proses tempa. Teknologi penelitiannya juga penting baginya. Saat dia berbicara, bintik-bintik cahaya merah jambu menyala di tubuh Ling Zichen. Dia segera melepaskan mesya super ilahi miliknya. Getaran sisa pemurnian surgawi terlalu kuat. Itu menarik bencana unsur juga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa seperti dia.
Bahkan sisa getaran yang paling kecil pun bisa mengubahnya menjadi debu yang beterbangan. Tang Wulin berjalan ke meja tempa di tengah ruangan. Di bawah pengawasan ketat, orang bisa melihat permukaan meja tempa memancarkan kilau yang mengilap. Selain itu adalah kilau 4 warna. Pandai besi berpangkat tinggi pasti akan menjadi pucat karena terkejut saat melihat ini. Itu karena permukaan meja tempa dibuat dengan logam peringkat dewa. Itu juga menandakan bahwa bahan itu ditempa menggunakan pemurnian surgawi dan dibaptis dalam bencana unsur 4 warna. Itu berisi kedalaman 4 elemen yaitu, air, api, tanah, dan anggur. 3 deskripsi, mewah, tidak lagi tepat. Itu sangat luar biasa. Keyakinan Tang Wulin adalah perlu memiliki alat yang efektif untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Apalagi, ini adalah aset yang dia berikan kepada Shrek. Bahan meja tempa peringkat dewa sebenarnya terdiri dari produk dari kegagalan berulang 7 logam penempaan sekering. Logam peringkat dewa yang tersisa akhirnya ditempa ke dalam meja tempa. Dia tidak punya pilihan karena meja tempa biasa sama sekali tidak mampu menahan proses penempaannya. Dia mendapatkan 7 keping logam yang telah disiapkan sebelumnya. Logam-logam itu ditempatkan di atas meja tempa. Sebelum dia dapat memastikan bahwa dia berhasil memadukan 7 jenis logam, dia tidak akan pernah bereksperimen dengan baju perang Dragon Moon Song miliknya. Tang Wulin menutup matanya dan secara bertahap menenangkan jiwa dan pikirannya. Hanya ketika dia berada di lingkungan yang tenang dia bisa berada dalam kondisi paling murni. Dia bisa fokus sebagai satu. Ling Zichen berdiri tidak jauh dari Mesya, dan diam-diam mengamati pria yang berdiri di depannya. Sejak dia meluruskan pemikirannya, seluruh pribadinya berubah drastis. Dia kembali setelah dia selesai dengan penelitiannya tentang Eternal Heaven. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Tang Wulin, semakin dia menemukan bahwa dia tidak mampu membebaskan diri darinya. Dia tidak tahu perasaan macam apa ini, tapi dia yakin ini adalah pertama kalinya dia mengalami emosi seperti itu dalam hidupnya. Hasilnya tidak lagi penting baginya. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya membiarkan dirinya mengalami perasaan itu dengan cara yang lebih mendalam yang membawa kegembiraannya. Lambat laun, dia mulai merasa semua yang dia lakukan untuknya sepadan. Di sisi lain, perasaan yang sama ini sepertinya membuat hatinya terbuka sepenuhnya. Baru-baru ini, dia sering dipenuhi dengan inspirasi yang memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam penelitiannya. Meskipun kemajuan ini dibuat agar dia bisa membantunya membuat baju perang 4 kata, dia melakukannya dengan sukarela. Dia menghabiskan setiap hari menemaninya selama proses penempaan. Pengalaman itu sangat menyenangkan baginya. 10 menit berlalu sebelum Tang Wulin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, perasaan letusan gunung berapi keluar dari tubuhnya seperti kebangkitan binatang buas. Rasanya seolah-olah dia adalah naga raksasa yang baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Suara raungan naga terdengar sesuai dengan pola naga emas yang muncul samar di sekujur tubuhnya. Sayang sekali Ling Zichen melewatkan adegan 1000 naga terbang sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti bisa mengenali bahwa adegan saat ini adalah versi yang diperkecil dari adegan itu di masa lalu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan menggenggam udara tipis. Sekaligus, pola api bunga teratai 7 warna menyala di telapak tangannya. Api 7 warna yang tampak aneh menembus telapak tangannya. Api 7 warna tampak sangat lembut. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan suhunya, dan itu memancarkan keindahan yang menakjubkan. Tang Wulin sudah menggunakannya berkali-kali. Nyatanya, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan nyala api dengan suhu ini di bagian manapun dari seluruh benua Douluo. Itu adalah api peringkat dewa sejati. Api 7 warna yang lembut melayang di bawah kendali pikirannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak di udara. Itu berubah menjadi 7 api berwarna berbeda sebelum berhenti di 7 keping logam langka. Pada saat api mendarat di logam, 7 logam langka mulai berubah seketika. Awalnya, setiap logam memiliki kilau tersendiri. Tiba-tiba, kilau dilepaskan ke titik maksimumnya. Seolah-olah logam ini diterangi oleh seseorang. Logam-logam itu mengeluarkan api 7 warna yang bersinar dengan keindahan yang aneh dan tak tertandingi. Bab 1734, Thousand Refined, 10,000 Refined Fused Alloy. Tang Wulin hampir menghancurkan meja tempa ketika dia menggunakan api bunga teratai 7 warna untuk pertama kalinya. Nyala api yang tampak lembut sebenarnya adalah sumber energi yang sangat besar. Seorang ruheng pernah dipanggil oleh Tang Wulin untuk percobaan.
Meskipun tubuh emas anti bocornya, dia tidak bisa menahan nyala api yang membakar. Dia akan terluka jika dia bertahan 1 menit lagi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya bunga teratai 7 warna itu. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk menyulap sepasang palu tempa halus ke tangannya. Dia berada di meja tempa dengan 1 langkah cepat. Lengannya mengayunkan sepasang palu tempa dalam gerakan melingkar. Palu tempa mengetuk 7 keping logam secara ritmis seolah-olah dia sedang memainkan alat musik perkusi. Jika Zhenhua ada di sini, dia juga akan terkejut dengan apa yang sedang dilakukan Tang Wulin saat ini. Itu karena Tang Wulin menempa 7 keping logam langka secara bersamaan. Setiap potongan logam langka memiliki atribut dan luriknya sendiri. Oleh karena itu, metode penempaan, dinamika, dan pemahaman masing-masing potongan logam sangat berbeda satu sama lain. Tampaknya kemampuan Tang Wulin untuk menempa sedemikian rupa berarti membagi perhatiannya menjadi 7 cara. Namun demikian, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar dan perhitungan yang akurat untuk melepaskan kekuatan dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mungkin, Zhenhua bisa melakukannya secara mental. Pada kenyataannya, dia mungkin tidak mencapainya secara fisik. Itu karena perbedaan antara basis kultivasinya dan milik Tang Wulin. Dengan demikian, orang yang sangat terampil dari profesi apapun akan dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika orang tersebut juga seorang guru jiwa berperingkat tinggi. 7 keping logam menghasilkan suara dentingan yang berbeda di bawah ketukan palu ganda Tang Wulin. Suara-suara itu berirama. Pada saat yang sama, api bunga teratai 7 warna juga telah mencemari sepasang palu tempa Tang Wulin selama proses ketukan. Setelah ketukan berulang kali, ke-7 keping logam langka itu tampak meleleh. Proses peleburan sangat berbeda untuk setiap potongan logam. Tang Wulin terus memukul logam ke segala arah. Dia mencoba untuk meningkatkan kualitas logam sementara api bunga teratai 7 warna tampaknya berada di bawah kendalinya. Nyala api terkadang kuat dan terkadang lemah tergantung tawarannya. Bagaimanapun, kekuatan nyala api selalu tepat untuk pekerjaan itu. Tang Wulin mulai berkeringat di dahinya dalam beberapa menit. Terlepas dari basis kultivasi peringkat Hyperdouluo dan kekuatan spiritual peringkat konkretisasi pikiran, proses penempaan sebenarnya berat baginya. Bayangkan betapa melelahkannya bagi Tang Wulin. Selain itu, dia hanya dalam proses 100 penyempurnaan sekarang. Ya, itu hanya di 100 penyempurnaan dan bahkan belum tahap penyempurnaan 1000. Jelas, Tang Wulin dapat mencapai penyempurnaan 1001 pound. Tetapi dia menggunakan palu tempanya untuk melakukan penyempurnaan 100. Bayangkan betapa telitinya dia selama proses penempaan. Mungkin, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pandai besi seseorang dapat menempa 7 logam secara bersamaan. Tang Wulin mampu mempertahankan usahanya di 100 refinement karena kemampuannya. Ketika penempaan dinaikkan ke 1000 refinement, logam akan mengalami perubahan yang luar biasa sekali lagi selama proses penempaan. Dengan demikian, Tang Wulin tidak akan dapat mengendalikan proses dengan aman meskipun kekuatan spiritualnya saat ini. Di sisi lain, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 7 keping logam langka sepanjang 1 kaki terus menyusut karena ketukannya yang tak henti-hentinya selama tahap 100 perbaikan. Setiap kali logam menyusut, itu akan mengalami sejumlah perubahan. Bentuknya berubah begitu juga ukurannya yang terus mengecil. Namun, logam itu bersinar lebih terang selama proses tersebut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba menarik kembali palu gandanya. Api bunga teratai 7 warna yang membakar 7 keping logam langka ditarik kembali ke telapak tangannya segera sebelum menghilang sepenuhnya. Saat ini, 7 keping logam itu selembut adonan. Mata Tang Wulin bersinar terang sementara sinar keemasan keluar dari tubuhnya. Dia melewati palu tempa di tangan kanannya ke tangan kirinya. Dia kemudian menggunakan tangan kanannya untuk meraih udara tipis ke arah 7 logam. Udara di sekitarnya membeku seketika. Semua elemen menghilang tanpa jejak pada saat ini. Rasanya seolah-olah seluruh ruangan terisolasi. Ling Zichen bisa merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya meskipun dilindungi oleh mesyanya. Dibandingkan dengan pertama kali Tang Wulin menggunakan metode ini, dia sekarang adalah seorang master yang ulung dan terampil. Itu adalah larangan semua hukum, hancurnya Kaisar Naga. Segala sesuatu yang mengelilingi ke-7 logam itu langsung dibelenggu. Semua perubahan fisik pada logam ini dihentikan sementara. Segera setelah itu, Tang Wulin menggunakan tangan kanannya untuk memandu 7 logam agar menyatu dalam sekejap.
Palu ganda mendarat di telapak tangannya sekali lagi saat Tang Wulin bergerak menuju 7 logam yang mirip dengan tornado. Teknik Tang Sek yang dikenal sebagai Disorder Splitting Wind Hammer memungkinkannya untuk mempercepat dengan luar biasa. Pada saat berikutnya, suara dentuman yang memekakkan telinga datang dari meja tempat. Dia menggunakan Disorder Splitting Wind Hammer untuk menggabungkan 7 logam menjadi satu. Menurut perkiraannya, Ling Zichen menemukan bahwa semakin tinggi peringkat proses penempaan sekering, semakin sulit prosesnya. Ketujuh jenis logam tersebut akan menghasilkan perubahan yang drastis. Hampir mustahil bagi pandai besi untuk menyelesaikan fusi peringkat penyempurnaan surgawi. Mengapa Tang Wulin tidak bertindak sebaliknya? Itu adalah ide yang diajukan Ling Zichen kepada Tang Wulin. Dia menyarankan untuk menggabungkan 7 logam bersama-sama dalam bentuk terlemahnya daripada menggabungkannya dalam bentuk terkuatnya. Meskipun mengangkat paduan yang menyatu akan sangat sulit, itu hanya akan menghabiskan energi Tang Wulin dan kebutuhan akan perhitungan akan sangat berkurang. Realitas telah membuktikan bahwa penilaiannya benar. Dalam proses penempaan sebelumnya, Tang Wulin menyelesaikan prestasi luar biasa dalam menempa 7 jenis logam dan mengangkat logam ke kondisi penempaan jiwa. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan logam armor pertempuran super 3 kata yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Faktanya, Tang Wulin bahkan mencoba menggunakan 7 logam tempa sekering untuk menghasilkan sepotong baju perang 3 kata. Kekuatan ledakannya setara dengan armor perang 4 kata, meskipun memiliki kekuatan yang lebih lemah karena tidak memiliki sumber kehidupan. Saat ini, 7 jenis logam secara bertahap menyatu di bawah ketukannya yang tak terkendali. Pada awalnya paduan sekring tempa terlihat sumbang karena telah dipadukan dengan berbagai jenis logam. Namun, logam mulai menyatu dengan sendirinya mengikuti peningkatan frekuensi ketukan Tang Wulin dan panas dari nyala bunga teratai 7 warna. Kelenturannya telah meningkat berkali-kali jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bunga teratai 7 warna memurnikan zat asing dalam 7 keping logam. Di sisi lain, zat asing justru berkontribusi pada kekakuan logam. Tanpa zat asing, logam akan lebih lunak. Ini akan membantu Tang Wulin memadukannya dengan lebih mudah. Tang Wulin mengetuk logam tanpa henti. Dia tidak menanamkan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kualitas logam dengan sengaja. Tang Wulin menggunakan metode paling sederhana, lugas, dan teknik tempa paling murni untuk memadukan logam secara harmonis. Prosesnya panjang, bahkan pandai besi tingkat rendah tidak akan menghabiskan waktu lama untuk mengetuk satu jenis logam. Namun, tangan Tang Wulin tetap kokoh saat dia mengandalkan teknik palu angin pemisah bencana untuk terus mengetuk logam. Sementara itu, kekuatannya dipertahankan pada level tertentu. Kekuatan jiwanya akan memicu logam untuk mengalami perubahan kualitatif. Inilah mengapa dia mampu melakukan perbaikan 1001 pound. Namun, tanpa infus kekuatan jiwa, logam itu akan menjadi lebih murni. Logam mengalami banyak perubahan dengan ketukan yang berulang dan berat. 7 jenis logam menyatu menjadi satu secara bertahap. Warnanya mulai berubah mengikuti peningkatan frekuensi ketukan. Ling Zichen menunggu dengan tenang di samping. Dia sadar bahwa proses penempaan khusus ini akan menjadi yang terpanjang. Tang Wulin harus menyelesaikannya sekaligus tanpa henti. Segera, logam itu mencapai tingkat Tousan Refinement. Namun, tidak ada peningkatan dalam kualitasnya. Penyempurnaan 10.000 selesai setelah 3 jam. Ketujuh logam yang berbeda akhirnya menyatu menjadi satu setelah dipukul lebih dari 10.000 kali selama proses tersebut. Itu telah berubah menjadi warna khusus. Ketika 7 jenis logam adalah entitas individu sebelumnya, logam bersinar dalam kecemerlangan masing-masing setelah dimurnikan oleh bunga teratai 7 warna. Saat ini, kecemerlangan mereka disembunyikan setelah logam-logam itu menyatu bersama. Kecemerlangannya hilang, dan permukaannya sekarang berwarna kuning pucat dengan nada keabu-abuan. Namun, pola awan halus yang tumpang tindih, mirip dengan parit yang dalam, dapat dilihat sekilas. Itu bisa menarik kesadaran seseorang untuk tenggelam ke dalamnya. Bab 1735, The Real Divine Craftsman. Tang Wulin terus memfokuskan semua usahanya untuk menempa logam. Dia sepenuhnya mampu melakukannya dengan kecepatan lebih cepat, tapi ini bukan waktunya untuk tergesa-gesa. Dia berencana merasakan perubahan dan reaksi logam yang menyatu dengan setiap pukulan palunya. 2 jam lagi berlalu. Akhirnya, 7 logam yang berbeda berubah dari nada awalnya keabu-abuan menjadi warna emas muda yang aneh.
7 keping logam yang memanjang satu kaki dengan setiap ketukan sebelumnya sebenarnya telah berubah menjadi hanya memanjang total satu kaki sekarang. Dengan kata lain, logam itu hanya 1/7 dari ukuran aslinya. Pakaian Tang Wulin basah oleh keringat. Terlepas dari fisik manusia super dan kemampuan penyembuhan Raja Naga Emas, dia merasa seperti akan pingsan karena kelelahan. Dia menggunakan hammer angin pemisah gangguan untuk jangka waktu yang lama. Meskipun setiap putaran hanya terdiri dari 81 serangan, itu merupakan tekanan pada kemampuan fisiknya. Berdengung, suara dengungan yang aneh tiba-tiba keluar dari logam yang menyatu. Segera, logam yang masih berwarna keemasan samar beberapa saat yang lalu mekar dengan kemegahan yang tak tertandingi. Ling Zichen mundur satu langkah secara naluriah dan mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, potongan logam itu mirip dengan matahari kecil. Pancaran intens menyinari tubuh Tang Wulin. Panas menyengat terasa, suar menyebar ke setiap sudut platform. Segala sesuatu di dalam perisai pelindung diterangi, sehingga setiap detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Tang Wulin sangat gembira. Emosi yang dia rasakan pada saat itu melampaui kata-kata. Selama uji coba sebelumnya, dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk membimbing logam agar mengalami perubahan kualitatif karena 7 jenis logam tidak mampu menjalani Tousan Refinement setelah fusi awal. Kemudian, dia akan menyelesaikan langkah penyempurnaan berikutnya. Dalam hal ini, dia telah mengambil keputusan sebelum memulai. Betapapun sulitnya, dia akan memastikan bahwa logam itu akan mengalami perubahan dengan sendirinya dan tidak menyebabkannya sendiri. Dia ingin melihat berapa banyak putaran penempaan yang dibutuhkan untuk 7 jenis logam menjadi 1000 halus dengan sendirinya. Dia ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada logam di bawah ranah Tousan Refinement yang spesial juga. Pada saat yang tepat ini, dia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam upaya Tang Wulin sebelumnya untuk mengangkat 7 jenis logam yang menyatu ke Tousan Refinement, ia berhasil menyulap pilar cahaya yang tingginya hampir mencapai 3 meter pada puncaknya. Namun demikian, itu benar-benar berbeda kali ini. Rasanya pancaran yang dihasilkan bisa menerangi seluruh benua. Itu bukan lagi pilar cahaya lurus yang dihasilkan oleh logam biasa tetapi lebih seperti matahari. Cahayanya mekar di sekeliling. Itu unik. Itu pasti berbeda kali ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya berbeda, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan saat itu juga. Mungkin transformasi sebesar itu bisa membuatnya sukses. Itu berlangsung selama beberapa menit sebelum cahaya berangsur-angsur memudar. Kemudian, Tang Wulin tercengang saat mengetahui bahwa logam yang dimurnikan 1000 tampaknya telah berubah menjadi tembus cahaya. Setelah mengalami perubahan kualitatif, rasanya seperti bisa bernafas. Cahaya di permukaannya sedikit berdenyut dengan ritme yang teratur. Perasaan hidup yang aneh muncul dari permukaannya. Apakah perubahan kualitatifnya sudah sedemikian jauh sehingga memberinya kehidupannya sendiri? Itu hanya dapat dicapai dengan penempaan roh dan penempaan jiwa. Tousan Refinement menciptakan semangat, penempaan roh memberikan kehidupan, dan penempaan jiwa memberikan kecerdasan. Sepotong logam ini memiliki lebih dari sekedar roh. Bahkan jika diproduksi melalui Spirit Forging, Tang Wulin belum pernah melihat yang seperti ini. Itu berisi sumber kehidupan yang begitu kental dan kuat. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa logam itu memiliki semacam afinitas dengan garis keturunannya karena terhubung dengannya. Rasanya seolah-olah logam itu memanggilnya. Tang Wulin berjalan perlahan ke depan dan tiba di depan meja tempa. Dia meletakkan palu tempa di atas meja lalu meletakkan tangan kanannya langsung di atas potongan logam. Dia pertama kali merasakan panas terik. Sensasi terbakar terpancar ke lubuk hatinya. Kemudian, dia merasakan kehadiran entitas yang aneh. Itu adalah kesadaran bingung yang mirip dengan bayi yang baru terbangun. Merasakan kehadiran Tang Wulin, pancaran pada permukaan logam bersinar terang saat bersentuhan dengan tangannya. Logam yang dimurnikan dari surga dapat berubah menjadi makhluk hidup asli dengan sendirinya. Logam ini belum mampu melakukannya, tetapi kinerja saat ini sudah sama mengesankannya dengan rata-rata logam yang ditempa oleh jiwa. Kenyataannya, jumlah energi yang dibutuhkan Tang Wulin untuk memproduksinya jauh melebihi apa yang dia gunakan saat dia melakukan proses penempaan jiwa biasa. Ini adalah skenario yang berbeda. Dibandingkan dengan logam yang ditempa jiwa, tidak diragukan lagi itu memiliki lebih banyak potensi. Mungkin saja ini akan mengarah ke peringkat yang lebih tinggi. Tolong izinkan saya untuk membantu Anda, oke? Kata Tang Wulin dengan lembut.
Logam yang menyatu mengeluarkan dengungan lembut seolah menanggapi permintaannya. Ling Zichen tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya saat menyaksikan adegan itu. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin membuat terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengambil palu tempa dan matanya bersinar terang. Rasanya seperti kelelahan yang dia rasakan sebelumnya telah hilang sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menurunkan palu saat dia mulai mengetuk logam itu sekali lagi. Pada awalnya, dia mengetuk pelan karena dia ingin merasakan perubahan logam melalui hantaman palu yang terus-menerus. Dia mulai mengetuk lebih keras saat dia mengenal kualitas logam. Pada gilirannya, setiap kali dia mengetuk logam itu akan merespons dengan kedipan cahaya. Dalam persepsi Tang Wulin, rasanya logam itu menyerap energinya sehingga bisa bermetamorfosis dan tumbuh dengan susah payah selama proses penempaannya. Rasanya luar biasa. Tang Wulin perlahan tenggelam dalam pengalaman itu. Itu bukan lagi sekadar penempaan sederhana tetapi proses komunikatif. Sinar keemasan tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi lapisan cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan logamnya. Dia memukul palu dengan lembut kadang-kadang dan dengan keras di waktu lain, tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Logam terus menyusut. Kilauannya menjadi lebih cerah dan lebih cerah saat ukurannya mengecil. Fluktuasi energi sepenuhnya terkandung di dalam logam. Ledakan. Ketika serangan terakhir Tang Wulin akhirnya mendarat, tiba-tiba, logam itu bergetar hebat. Itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang melonjak ke langit dan kemudian tetap melayang di udara. Yang lebih aneh lagi adalah ketika logam mengeluarkan suara dengungan yang tampaknya menyenangkan dan mulai berputar dengan sendirinya. Itu benar-benar berubah menjadi entitas baru. Itu berubah menjadi sosok emas yang persis seperti Tang Wulin. Itu adalah patung hidup. Patung emas itu juga memegang sepasang palu tempa. Itu memberi isyarat 2 kali dengan palu ke arah Tang Wulin seolah meniru dia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan agak terpana. Seluruh platform tiba-tiba dilanda angin kencang. Elemen yang sangat tebal membeku dengan kecepatan luar biasa. Awan bencana 7 warna telah sepenuhnya terbentuk hampir seketika. Apa itu tadi? Itu adalah bencana unsur 7 warna. Sejauh yang dia tahu, Tang Wulin belum mencoba pemurnian surgawi, jadi mengapa itu terjadi? Dia hanya melalui proses penempaan dengan menjaga komunikasi dengan logam. Selama proses tersebut, dia telah melupakan semua hal lain termasuk penempaan roh, penempaan jiwa, dan penyempurnaan surgawi. Dia tidak menyangka bahwa logam itu akan mencoba melewati malapetaka di bawah proses penempaan seperti itu. Transformasi logam lebih dari sekadar perubahan sederhana. Ini luar biasa. Ternyata ini sebenarnya bisa dicapai dengan menempa. Apakah ini hasil dari fokus Tang Wulin? Tang Wulin merasa bahwa dia baru benar-benar menjadi pengrajin ilahi pada saat yang tepat. Dia berhasil dalam pemurnian surgawi sebelumnya sebagian besar karena kemampuan khususnya yang memungkinkan dia untuk menahan bencana unsur dan pulih dengan cepat. Di sisi lain, kali ini, dia telah mengadopsi metode paling murni untuk menyelesaikan proses penempaan dan memanggil malapetaka unsur yang paling kuat. Dia akhirnya bisa merasakannya. Rasanya seperti saat dia pertama kali mendapatkan roh tombak di masa lalu. Bab 1736, Hukum terlarang kelima Kaisar Naga melawan bencana petir. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba mendidih. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkena angin panas yang menghanguskan. Itu adalah sebuah terobosan. Dia baru saja membuat terobosan lain dalam kekuatan jiwanya. Dia telah mengalami terobosan setelah dia memahami alam spirit sebelumnya. Pada hari ini, dia telah menjadi pengrajin ilahi sejati dan membuat terobosan lain. Ya, kultivasi kekuatan jiwa Tang Wulin telah mencapai peringkat ke-98. Dia datang begitu dekat ke puncak dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, apakah dia masih takut jika dia dihadapkan oleh limit Douluo sekarang setelah dia memahami dunia spirit? Dia sama sekali tidak mampu memperhatikan perubahan dalam dirinya saat ini. Semua perhatiannya terfokus pada logam langka di langit. Dia hanya punya satu keinginan, yaitu membantunya melewati malapetaka dengan sukses. Jika dia bisa berhasil dalam hal itu, maka potongan logam yang dimurnikan surgawi ini akan selesai. Ini juga akan menjadi pertama kalinya dia menyelesaikan fusi 7 logam. Sebelumnya,
dia tidak pernah berhasil membawa logam yang menyatu dari 7 jenis logam ke alam ini sebelumnya. Dia maju selangkah dan berdiri di depan logam. Dia melepaskan Thundercelap Netherfin, bersiap untuk menyerap petir bencana ke dalam tubuhnya. Namun, logam yang melayang di udara tiba-tiba berbalik dan menggelengkan kepalanya dengan kuat ke arah Tang Wulin. Ya, itu menggelengkan kepalanya pada Tang Wulin. Itu jelas mencoba memberitahu Tang Wulin bahwa dia tidak perlu membantunya untuk menahan petir bencana. Selama pengalaman menempa sebelumnya, logam yang digunakan dalam pemurnian surgawi akan dengan jelas menunjukkan ketakutan mereka saat bencana unsur muncul. Pada saat itu, mereka belum terbentuk dan tidak mampu bertransformasi. Kalau tidak, Tang Wulin pasti berasumsi bahwa logam-logam itu akan bersembunyi di belakangnya sekaligus. Namun, logam langka di hadapannya benar-benar berbeda. Itu benar-benar mengambil sendiri untuk meminta agar Tang Wulin membiarkannya menahan bencana unsur itu sendiri. Ini benar-benar aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin tidak ragu-ragu dan mundur beberapa langkah. Karena ingin mencoba, dia akan mengizinkannya. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu terasa aneh baginya. Itu adalah eksperimen baru baginya juga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bencana unsur itu acuh tak acuh. Petir menyambarnya dalam sekejap. Palu tempa yang dipegang manusia logam kecil itu tiba-tiba menghilang. Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya bergetar sesaat. Kemudian, sesuatu dunia lain terjadi. Sosok manusia logam kecil mengangkat tangan kanannya, dan tombak berkepala dua muncul di genggamannya. Itu sebenarnya adalah versi yang diperkecil dari tombak naga emas. Pada saat itu, Tang Wulin mencari tombak naga emas di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa tombak itu hilang. Apa? Dia tidak bisa menahan kaget dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah logam itu telah diolah menjadi roh? Bagaimana itu benar-benar mampu menghasilkan tombak naga emasnya? Sesuatu yang lebih mengejutkan Tang Wulin sedang terjadi. Tombak naga emas di tangan sosok manusia logam kecil itu bergetar dan melepaskan ribuan cahaya ke langit. Itu telah berubah menjadi 1000 jari yang menuduh. Ledakan, sinar listrik 7 warna beredar di langit dan mengalir ke tombak naga emas untuk melonjak ke manusia logam kecil itu. Listrik mengirim seluruh tubuhnya menjadi kejang-kejang hebat. Namun, hanya butuh beberapa saat sebelum pancaran listrik 7 warna diserap ke dalam tubuhnya sebelum menghilang secara hantu. Kemudian, sosok mungil itu mengangkat kepalanya dengan sikap menantang. Itu bahkan memberi isyarat kepada awan bencana 7 warna di langit untuk datang padanya. Tang Wulin juga memiliki perasaan yang aneh. Ketika kilat diserap ke dalam tubuh sosok logam 7 warna itu, dia merasakan mati rasa samar menyebar ke seluruh tubuhnya sendiri. Rasanya seolah-olah setiap sel di tubuhnya sedang distimulasi. Beberapa perubahan menarik terjadi padanya. Ledakan, petir lain menyambarnya, bahkan lebih mematikan dari yang sebelumnya. Mungkin awan bencana geram dengan provokasi sosok kecil itu. Kali ini, alih-alih satu baut, ada 3 serangan berturut-turut. Sosok logam kecil itu tidak mundur atau menghindar. Tombak naga emas di tangannya mekar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan di langit. Dengan susah payah, itu benar-benar menahan petir. Pada saat yang sama, itu sebenarnya dibalut dalam satu set baju besi pertempuran 3 kata yang terlihat sangat mirip dengan milik Tang Wulin. Sayap di punggungnya terbuka lebar. Bom, boom, boom. Kali ini, 3 sambaran petir malapetaka elemental jauh lebih parah. Meskipun sosok manusia logam kecil berhasil menahan petir, itu diledakkan kembali ke tanah dengan kejam. Tang Wulin juga merasa pusing dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Saya pikir entitas ini ingin menolaknya sendiri. Mengapa saya merasakan efeknya? Dentan kekerasan terdengar pada saat itu. Sosok logam itu tiba-tiba melompat. Setelah menahan 3 serangan sebelumnya, cahaya 7 warna di tubuhnya menjadi sangat terang, dan tampak marah. Itu melewati tombak naga emas ke tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya dengan tiba-tiba. Bukaan seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya yang mungil. 5 serangan bencana elemental yang turun dari langit hancur satu persatu sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya 7 warna yang secara paksa ditelan olehnya. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Itu bahkan terampil dalam hukum terlarang Kaisar Naga. Jika Tang Wulin tidak berdiri di sana dan menonton, sosok manusia logam kecil itu mungkin disalahartikan sebagai aslinya. Itu hanya lebih kecil. Ling Zichen juga kaget. Nyatanya, dia bahkan merasa manusia logam mungil ini seperti anak Tang Wulin.
Ledakan, gemuruh-gemuruh datang dari langit. Awan bencana unsur semakin tebal. Lebih menakutkan dari itu, bola cahaya 7 warna mulai mengembun menjadi petir berbentuk bola di langit. Sosok logam kecil itu sepertinya merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Itu menggenggam tombak naga emas sekali lagi, dan auranya berubah. Udara di sekitar mereka sepertinya mulai melengkung. Petir bola 7 warna jatuh dari langit seperti meteor. Sosok manusia logam kecil itu memegang tombak naga emas dengan erat di tangannya. Segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba membeku, sehingga bola petir pun berhenti sejenak. Seketika, pria kecil itu mengayunkan tombak naga emas untuk membelah bola petir menjadi 2. Cahaya 7 warna yang tak tertandingi mengalir ke sosok kecil itu. Di sampingnya, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Namun, dia merasakan sensasi menyenangkan yang akrab. Itu adalah ruang waktu terlarang, pemotongan Kaisar Naga. Ia tahu ini juga. Dia kemudian menyaksikan dengan takjub saat cahaya 7 warna manusia logam kecil itu mencapai puncaknya. Itu mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke langit. Semburan energi yang melimpah mekar dengan liar. Pada saat berikutnya, itu mengubah dirinya menjadi sinar cahaya 7 warna yang melonjak ke langit untuk menabrak awan petir. Itu adalah tempat umum terlarang, serangan Kaisar Naga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh guntur meledak keras di langit. Sepertinya malapetaka elemental dibuat marah oleh provokasi ini. Aura yang bisa melawan surga dan bumi menyebar ke langit saat sosok manusia logam kecil itu menolak untuk menyerah. Itu melesat ke arah awan bencana dengan berani, diwarnai dengan aura pertempuran langit dan bumi. Ketika sosok logam itu berada di awan bencana, aura kurang ajar dan menyilaukan tiba-tiba meledak, begitu terang sehingga membuat awan itu tampak redup. Itu adalah larang surga bumi, pertarungan Kaisar Naga. Ini adalah hukum terlarang Kaisar Naga terbaru yang dibuat oleh Tang Wulin. Itu bukan kemampuan yang bisa digunakan secara langsung dalam pertarungan tapi kemampuan tambahan yang sangat luar biasa. Tang Wulin dapat mengatakan bahwa pertarungan Kaisar Naganya dapat mensimulasikan 10% aura yang dipancarkan oleh sosok dengan tongkat yang dia lihat dalam penglihatannya. Itu mungkin hanya 10%, tetapi itu memungkinkan dia untuk mengalami perasaan melampaui alam spiritual domain roh. Pangkat di atas ranah domain roh adalah asal-usul ilahi yang hanya dimiliki oleh dewa dalam legenda. Segera setelah pertarungan Kaisar Naga dilepaskan, awan bencana 7 warna meredup. Tang Wulin bahkan tidak pernah menggunakan hukum terlarang Kaisar Naga khusus ini dalam pertempuran yang sebenarnya, namun sosok manusia logam kecil bereksperimen dengannya atas namanya. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti seolah-olah langit telah terbalik. Aura mengerikan memenuhi udara. Rasanya seolah-olah awan bencana di langit akan runtuh. Sementara itu, Tang Wulin merasa bahwa Thundercelap Netherfin di dalam tubuhnya dengan cepat menyerap energi petir bencana. Semuanya tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semuanya telah lenyap seketika. Perubahan cahaya menjadi gelap yang tiba-tiba membuat Ling Zichen berteriak ketakutan. Dia merasa bahwa pertahanan Mesya super ilahi miliknya tidak akan bertahan. Bab 1737, The Difference Between a God and a Commoner. Tang Wulin segera memposisikan dirinya di depan Ling Zichen untuk menetralkan kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Tang Wulin jelas merasakan energi dan kekuatan inti jiwanya dan inti naga di tubuhnya ditelanjangi dan disedot keluar saat ini. Namun, tubuhnya merasakan sensasi yang aneh, namun menyenangkan dari nutrisi bencana unsur 7 warna. Apakah itu menggunakan langkah terakhirku? Tang Wulin menciptakan total 5 jurus hukum terlarang Kaisar Naga. Setiap gerakan memiliki atributnya sendiri dan setiap gerakan selanjutnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Secara khusus, jurus kelima yang dia ciptakan telah menyatu dengan semua kemampuannya yang mendekati teknik pengorbanan. Dia tidak menyangka bahwa sosok manusia logam yang mungil itu ternyata mampu memobilisasi itu. Langkah itu bernama alam semesta terlarang, Kaisar Naga Binasa. Itu adalah langkah kelima dari hukum terlarang Kaisar Naga. Kegelapan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum berangsur-angsur memudar. Pada saat yang sama, bencana petir 7 warna telah memudar dari langit. Sosok manusia logam yang kecil telah benar-benar menghilang sementara tombak naga emas kembali ke tubuh Tang Wulin tanpa dia sadari. Satu-satunya yang tersisa di udara adalah sepotong logam yang ditangguhkan. Sepotong logam berbentuk vambres kanannya. Vambres kanan yang menghubungkan sisa tangan kanannya identik dengan yang ada di imajinasinya. Gerakannya sederhana, tampak bersih, dan lancar.
Itu memiliki warna emas warna-warni yang aneh sebagai alasnya dan kemegahan 7 warna. Itu sukses. Dia telah berhasil. Tang Wulin langsung dipenuhi emosi ketika dia melihat Fambres yang tepat. Dia bisa merasakan matanya berkaca-kaca. Dia telah melakukan banyak upaya dan mengerahkan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Apakah dia akhirnya berhasil? Dia mengangkat tangan kanannya tanpa sadar. Fambres kanan tiba dengan kecepatan penuh tanpa dia melakukan apapun dan mendarat di lengan kanannya. Semburan panas yang hebat langsung terasa. Merasakan penyerbu eksternal, baju perang 3 kata Tang Wulin muncul sekaligus. Namun, Fambres kanan zirah perang 3 kata aslinya segera ditekan ketika bersentuhan dengan zirah perang 4 kata yang turun dari langit. Fambres armor perang 3 kata kemudian meleleh. Itu diliputi oleh baju besi pertempuran 4 kata. Fambres kanan diikat dengan kuat ke lengan kanan Tang Wulin. Seketika, dia merasakan semburan energi memancar melalui lengannya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lengan kanannya terasa berbeda dari bagian tubuh lainnya. Itu bukan perasaan berkuasa, itu lebih terasa seperti metamorfosis. Itu adalah perubahan dari orang biasa menjadi orang suci. Sisa dari armor perang 3 kata miliknya langsung mengeluarkan ratapan sedih. Segera setelah itu, dentang keras terdengar. Armor perang 3 kata miliknya hancur dan terkelupas dari tubuhnya. Potongan-potongan baju besi tersebar di tanah dalam serangkaian suara dentang. Apa? Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Eksklusivitas armor perang 4 kata itu sedikit terlalu kuat. Itu bahkan menolak armor perang 3 kata di dalam tubuhnya. Mereka tidak memenuhi syarat. Sebuah pemikiran muncul di lautan roh Tang Wulin. Itu penuh dengan kebanggaan dan bahkan sedikit sombong. Namun, komentar itu memancarkan perasaan yang meyakinkan semua orang. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke dalam Fambres kanannya. Apakah kamu bicara denganku? Ya, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Kita adalah satu. Terima kasih telah menciptakan saya. Oh benar, nama saya adalah apa yang ada dalam pikiran Anda. Apakah namaku Golden Dragon Moonsong? Armor perang 3 kata miliknya bernama Dragon Moonsong. Meskipun demikian, Tang Wulin telah memilih nama untuk baju perang 4 kata sejak awal. Itu adalah lagu Bulan Naga Emas. Dia adalah Golden Dragon Moonsong Tang Wulin. Sama seperti bagaimana armor perang 4 kata Gu Yuena sudah disebutkan sebelumnya. Dia adalah tarian naga perak kilin Gu Yuena. Ini adalah baju perang yang benar-benar milik Tang Wulin. Itu adalah armor perang 4 kata. Itu adalah armor pertempuran 4 kata yang paling kuat dalam sejarah. Tang Wulin berkata tanpa sadar, tapi, aku belum mengukir sirkuit jiwa untukmu. Apa itu? Saya tidak membutuhkan apapun dari dunia manusia. Apakah peringkat ketuhanan mirip dengan peringkat fana? Aku adalah senjata ilahi. Amplifikasi apapun dari dunia fana tidak efektif bagi saya. Tang Wulin tertegun. Peringkat ilahi. Itu benar. Peringkat ilahi yang sama dengan tombak naga emas Anda, hanya saja materi saya tidak sebagus tombak. Namun, aku lebih cocok denganmu daripada tombak. Tombak belum menjadi bagian dari dirimu sementara aku adalah bagian dari dirimu. Atau, Anda bisa menganggap saya sebagai tiruan Anda. Armor itu cukup bersemangat, bukan? Tang Wulin tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ling Zichen yang telah berjalan. Dia sedang melihat Fambres armor pertempuran 4 kata miliknya. Dia berkata dengan senyum pahit, saya khawatir saya tidak dapat membantu yang lain untuk memalsukan logam tempa peringkat dewa ini lagi. Dia telah sepenuhnya menginvestasikan dirinya ke dalam senjata ilahi yang dibuat dengan penempaan tingkat dewa yang hanya bisa menjadi bagian dari dirinya. Mungkin, ini adalah batasan yang dikenakan pada senjata dewa oleh dunia surga yang tak terlihat. Selanjutnya, Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis setelah menemukan penghinaan senjata ilahi di sirkuit jiwa. Tak perlu dikatakan, itu seharusnya menjadi baju perang terbaik di luar sana. Bahkan, itu telah membuka dunia baru baginya. Di masa depan, ini akan menjadi fondasinya sehingga dia bisa berkultivasi ke tingkat dewa secara nyata. Di Pagoda Roh, Gu Yuena berdiri dengan tenang di depan jendela dan menatap ke kejauhan. Dia baru saja menyelesaikan kultivasi pintu tertutupnya dan mengetahui tentang insiden dengan Eternal Heaven baru-baru ini. Jendela kamarnya sangat ideal baginya untuk melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat kota Shrek yang baru dengan pembangunannya yang berkembang pesat. Danau Dewa Laut yang sangat besar dibangun di tanah seperti kristal biru. Dia seharusnya berada di Shrek sekarang.
Dia telah membuat kemajuan lagi. Dia bisa merasakan bahwa dia baru saja mencapai terobosan baru. Itu ada dalam garis keturunan mereka yang saling terkait. Mungkin, itu bukan hal yang buruk baginya. Bel pintu berbunyi. Cahaya berkedip di mata Gu Yuena. Dia menekan ke udara tipis. Sebuah pintu kamarnya terbuka secara otomatis di kejauhan. Seorang pria berpenampilan biasa dan mengenakan pakaian personel kelas menengah masuk ke dalam ruangan. Pintu tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan santai. Sekaligus, lapisan kilau emas senja menutupi bagian dalam seluruh ruangan. Bahkan perangkat jiwa yang paling kuat pun tidak mungkin mendeteksi apapun dari area ini. Pria itu membungkuk dan berkata, "Yang mulia." Bagaimana persiapannya?" tanya Gu Yuena dengan dingin. Pria itu menjawab, "Yang mulia, 40% master jiwa dengan basis kultivasi 7 cincin ke atas telah memasuki platform 10.000 binatang berdasarkan data statistik saat ini. Jumlahnya meningkat secara eksponensial. Lebih dari 70% master jiwa dari peringkat judul Douluo ke atas telah memasuki platform 10.000 binatang. Peningkatan kualitas cincin jiwa mereka bahkan lebih efektif. Penjualan cincin jiwa 10.000 tahun berjalan dengan sangat baik. Tidak hanya master jiwa peringkat tinggi tetapi beberapa klan yang kuat dan pengusaha kaya telah membeli cincin jiwa 10.000 tahun untuk keturunan mereka untuk meningkatkan warisan mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saya perkirakan akan memakan waktu paling lama 1 tahun lagi sebelum kami dapat memulai operasi kami. 1 tahun. Dicatat, pria itu ragu sejenak sebelum dia berkata, "Yang mulia, tentang Raja Naga Emas. Pergi sekarang. Aku punya rencanaku sendiri. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku." Gu Yuena memotongnya. Pria itu berdiri perlahan. Sinar emas senja berkedip di matanya saat dia menatap Gu Yuena. Ditule, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang dalam dan teredam bergema di ruang terus-menerus. Itu menggetarkan jiwa. Area inti Tule adalah tempat terdingin di seluruh benua Douluo. Daerah itu berada pada suhu beku minus 50 derajat Celcius sepanjang tahun. Saat angin bertiup, suhu akan turun hingga minus 100 derajat Celcius. Sementara itu, di kedalaman gua raksasa berdiameter lebih dari 1000 meter, suara gemuruh yang keras bergema. Di sebelah gua berdiri kaisar hantu yang tubuhnya memancarkan aura hijau tua yang kontras dengan dunia putih murni di sekitarnya. Sinar berkedip di matanya sementara dia tersenyum mengerikan. "Ini akan segera berhasil. Hahaha, hahaha." Tawa histeris bergema di dunia salju dan es. Bab 1738, seorang pria harus menunggu untuk membalas dendam. Akuisisi surga abadi oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang telah menghasilkan perubahan yang memengaruhi seluruh benua. Fraksi Merpati telah mendapatkan kembali posisinya di parlemen dan diperlakukan setara dengan fraksi Elang. Molan diakui secara resmi sebagai pemimpin fraksi Dov. Untuk fraksi Elang, pengunduran diri Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas telah menyebabkan perebutan kekuasaan secara internal dan mengakibatkan perubahan di dalam fraksi. Setelah beberapa bentrokan, kepemilikan tentara Dewa Laut akhirnya ditetapkan. Akibatnya, perang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Spirit dibatalkan. Haruskah Sekte Tang dan Shrek dihukum? Mungkin, seseorang harus membuat mereka mendapat masalah. Anda pasti bercanda. Tidak peduli fakta bahwa ada begitu banyak limit Douluo di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Memiliki surga abadi sudah cukup untuk membuat pagoda roh kehilangan suaranya. Surga abadi benar-benar senjata mematikan yang dapat dengan mudah memusnahkan seluruh kota. Itu adalah senjata strategis. Siapapun yang memilikinya akan memiliki pencegah yang kuat. Selain itu, rekonstruksi kota Shrek memungkinkan Sekte Tang dan kota Shrek secara resmi dihubungkan bersama. Kota Shrek baru telah menjadi lokasi utama benua saat ini. Setiap jengkal tanah di kota Shrek yang baru membutuhkan banyak biaya. Namun, seseorang harus melewati proses pemeriksaan ketat Akademi Shrek untuk membangun pemukiman di sana. Mengikuti reputasi kota Shrek yang berkembang pesat, Akademi Roh mengalami pukulan terbesar dari semuanya. Ketika Akademi Shrek dinobatkan sebagai akademi nomor 1 di benua itu sekali lagi, pengaruh Akademi Roh menyusut ke titik terendah secara alami. Mungkin karena pukulan telak, Pagoda Roh menghentikan sebagian besar aktivitasnya sejak organisasi itu diakali oleh War God Hall. Terlepas dari operasi regulernya, platform 10.000 binatang tetap menjadi hit terbesar Pagoda Roh.
Organisasi menghentikan operasi di sebagian besar kegiatannya termasuk berpartisipasi dalam parlemen. Pagoda Roh bahkan tidak mempertanyakan surga abadi yang hilang. Urutan tertinggi parlemen juga menutup rapat insiden itu. Namun, mereka yang berpengetahuan luas tahu bahwa Shrek pasti akan melakukan pemberontakan, dan tidak ada yang bisa menantang Shrek dan Sekte Tang lagi. Kota Shrek telah kembali ke keadaan semula sebelum dihancurkan dalam satu malam. Meskipun Shrek saat ini masih belum bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek sebelumnya dengan banyak judul Douluo yang menjadi gurunya, era baru Shrek meningkat seiring dengan pertumbuhan generasi Tanggulin. Selain itu, mereka telah merekrut klan Titan Giant AP dan Kilin Douluo. Selain itu, ada Old Chen si penyapu yang tidak disadari oleh orang luar. Saat ini, total kapasitas tempur Shrek melampaui generasi Atlas Douluo di masa lalu. Shrek mampu pulih dalam waktu sesingkat itu karena tekad dan pertumbuhan generasi Tanggulin. Lebih penting lagi, ada juga warisan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua yang lulus dari Shrek seperti Skycrosser Douluo Guan Yue. Mereka berusaha keras untuk membantu proses pemulihan Shrek. Itu sangat penting. Shrek memiliki akumulasi 20.000 tahun. Jadi, bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tidak ada kata yang lebih tepat daripada kata harmoni untuk menggambarkan benua Douluo saat ini. Hanya ada satu berita yang masih mengejutkan dunia para master jiwa di benua itu. Itu adalah fakta bahwa Tanggulin adalah seorang pengrajin ilahi. Setelah menerima pengakuan dari banyak organisasi termasuk Asosiasi Pandai Besi, secara resmi dikonfirmasi bahwa Master Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek dan Master Sekte Tang Sekte adalah pengrajin ilahi. Dia adalah orang kedua yang mampu melakukan pemurnian surgawi setelah pengrajin ilahi Zhenhua. Bagaimanapun, pengrajin ilahi Zhenhua mengumumkan bahwa dia tidak akan mengambil aplikasi pemurnian surgawi lagi karena alasan kesehatan. Asosiasi Pandai Besi mengkonfirmasi pengumuman tersebut. Dia pensiun secara resmi setelah itu dia hanya akan fokus pada mengajar. Segera setelah pengumuman dibuat, Tanggulin menjadi satu-satunya orang di benua saat ini yang dapat melakukan pemurnian surgawi dan membuat baju perang 4 kata. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Ini sangat penting untuk peningkatan status Shrek. Shrek tidak pernah menghasilkan pengrajin ilahi bahkan selama puncaknya. Sekarang situasi politik telah stabil dan kami mendapat dukungan penuh dari Anda, hidup kami akan jauh lebih baik sekarang. Fraksi independen juga bersama kami. Saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkan untuk mengambil beberapa kursi di parlemen. Tanya Molan sambil menyesap tehnya dan menatap Tanggulin yang tampan dan dewasa. Dia sengaja datang untuk menemui Tanggulin di Akademi Shrek hari ini hanya untuk mengabari dia tentang peristiwa baru-baru ini di parlemen. Tanggulin berkata sambil tersenyum, lebih baik kita tidak melakukannya. Shrek tidak bergabung di masa lalu dan kami juga tidak akan bergabung dengan parlemen di masa depan. Kami akan tetap netral. Ini selalu menjadi cara Shrek. Saya tidak bisa melanggar aturan. Molan menghela nafas pelan. Terkadang, Anda masih perlu memengaruhi otoritas. Ada cukup banyak orang baik di dunia ini. Sayangnya, ada jumlah orang jahat yang sama. Malapetaka yang menimpa Shrek di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh sikap apatis Shrek dalam mendapatkan otoritas. Tanggulin berkata, bagaimanapun, akademi hanyalah sebuah akademi. Jika kita terlibat dalam politik, Shrek tidak akan memihak lagi. Bencana masa lalu adalah bencana besar bagi Shrek, tetapi itu juga mengingatkan kami bahwa kami harus lebih kuat. Selain itu, kita harus memastikan itu tidak terjadi 2 kali. Kami akan selalu mendukung fraksi Mandiri dan fraksi Merpati. Bukankah situasi politik saat ini stabil? Apakah kamu masih berencana untuk membalas dendam? Itu adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Molan selama kunjungan ini. Mereka yang cerdas dapat mengetahui bahwa serangan di kota Shrek pasti terkait dengan Pagoda Roh. Kultus Roh Kudus telah hilang tetapi Pagoda Roh tidak. Molan setuju bahwa situasi damai saat ini adalah yang terbaik untuk benua itu. Bisakah Shrek tidak membalas dendam dalam kebencian mereka yang mendalam? Jika Shrek mengambil tindakan terhadap spirit pagoda, itu pasti akan mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Pagoda Roh sangat kaya tak tertandingi. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah mereka ikat. Saat Akademi Shrek dan Sekte Tang bertindak melawan Pagoda Roh, situasi damai yang dicapai dengan usaha keras pasti akan hancur. Molan tidak ingin melihat itu.
Tang Wulin memandang ke arah Molan dan berkata dengan sangat serius, "Kakak, menurutmu apakah kita harus membalas dendam?" Molan tertegun sejenak. Dia tidak berharap Tang Wulin menjawab pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan. Dia juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. "Kakak, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Shrek dan Sekte Tang sudah pasif sejak lama. Itu hanya karena seorang pria harus menunggu waktunya untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan perseteruan berdarah mereka dan tidak membalas dendam?" Nama-nama familiar dari Atlas Douluo Yunming, Silver Moon Douluo Kuer, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi, Blazing Douluo Feng Wuyu telah muncul di benak Tang Wulin berkali-kali. Mereka adalah andalan yang pernah mendukung Shrek pada satu titik. Lebih dari itu, mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa selama bencana. Para guru Shrek mengorbankan hidup mereka untuk kelangsungan hidup generasi muda Shrek dan kemungkinan pemberontakan Shrek di masa depan. Tidak membalas dendam lagi. Apakah ada guru di Shrek sekarang yang setuju dengan itu? Ada banyak nama akrab di Sekte Tang yang serupa. Banyak Master Aula di masa lalu dan saudara-saudara dari Battle Soul Hall. Markas Sekte Tang benar-benar hancur dalam malapetaka itu. Bagaimanapun, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah itu ulah kultus Roh Kudus? Bisakah kultus Roh Kudus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap dua organisasi yang kuat? Mungkinkah kultus Roh Kudus memiliki kemampuan untuk memperoleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Tidak, tentu saja tidak. Yang pasti, mereka adalah pelakunya, tetapi Pagoda Roh juga memberi mereka dukungan. Selama pemulihan Shrek, mereka secara pasif di pertahanan di setiap kesempatan, dan mereka berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan Pagoda Roh. Sekarang semuanya stabil dan mereka berada di tanah yang kokoh, waktu mereka untuk membalas dendam akan segera tiba. Bab 1739, Spirit Pagoda's Internal Crisis. Saat dia pergi, Molan dipenuhi dengan penyesalan karena dia gagal mencapai tujuannya. Sebenarnya, dia sudah curiga bahwa dia mungkin gagal sebelum dia datang. Itu adalah perseteruan darah yang menyebabkan kebencian yang mendalam. Tidak peduli seberapa murah hati Shrek dan Sekte Tang, mereka tidak mungkin menyerah pada kebencian mereka begitu saja. Jika bukan karena stabilitas benua, mereka akan meluncurkan rencana mereka untuk membalas dendam lebih awal. Sebagai juru mudi Shrek dan Sekte Tang, dia tidak mungkin menyelesaikan masalah ini hanya karena hubungannya yang dekat dengan Molan. Dia masih menunggu kesempatan yang sempurna. Kesempatan itu tidak akan datang dari luar, tapi dari mereka. Bagian terbesar dari Shrek saat ini bukanlah kemampuannya, melainkan ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa depan. Dengan kehadiran pengrajin ilahi Tang Wulin, 7 monster Shrek dan pembangkit tenaga listrik lainnya akan dilengkapi dengan sempurna. Bahkan Pagoda Roh tidak mungkin memahami seberapa terampil dia secara alami dalam pemurnian surgawi atau seberapa cepat dia dapat menghasilkan logam peringkat dewa. Selain anggota inti sejati Shrek dan Tang Wulin, tidak ada yang tahu seberapa cepat Tang Wulin bisa membuat baju perang. Bahkan jika master jiwa lainnya percaya bahwa dia adalah seorang pengrajin ilahi yang mampu melakukan pemurnian surgawi, mereka hanya dapat memperkirakan kecepatannya berdasarkan kinerja pengrajin ilahi Zhen Hua di masa lalu. Karena itu, kecepatan penempaan Tang Wulin berkali-kali lebih cepat daripada Zhen Hua. Dia sedang menunggu semua rekannya untuk menjadi judul Douluos sebelum mereka dapat mengenakan set lengkap baju perang 4 kata. Pada saat itu akan menjadi waktu untuk membalas dendam. Seorang pria harus menunggu waktunya dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menemukan kultus Roh Kudus, Pagoda Roh tidak memiliki tempat untuk lari. Shrek tidak mampu menderita kerugian lain kali. Akibatnya, Tang Wulin tidak akan pernah bertindak sembarangan. Dia pertama-tama harus memiliki keyakinan penuh pada kesuksesannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Molan bahwa Shrek tidak akan mengambil langkah lebih jauh dalam 6 bulan ke depan sebelum dia pergi. Dia ingin memberi benua itu kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi sesudahnya. Tang Wulin belum menyelesaikan armor perang 4 kata miliknya. Ini karena membuat logam peringkat dewa sejati menghabiskan banyak energinya dan membuatnya lelah secara fisik. Dia hanya bisa pulih sepenuhnya setelah seminggu. Selama periode waktu ini, dia akan membantu sekutunya yang lain untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk baju besi perang 4 kata mereka. Sementara itu,
Pemahaman Tang Wulin tentang pemurnian surgawi telah mencapai tingkat yang baru setelah memasuki alam tersebut. Dia bisa melakukan pemurnian surgawi semudah tangannya bisa menggerakkan jari-jarinya. Kecepatannya tidak meningkat, tetapi kualitas hasil akhirnya jelas meningkat. Dia bahkan telah mengambil kembali armor perang 4 kata yang dibuat untuk teman-temannya sebelumnya untuk diproses lebih lanjut guna meningkatkan kekuatan mereka. Di pagoda roh, Qiangu Dongfeng duduk di kursi utama tengah dengan ekspresi serius. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu duduk di kursi utama di sisi kiri bawah Qiangu Dongfeng sementara naga perak Douluo Gu Yuena duduk di kursi utama kanan bawah. Ya, status Gu Yuena di Spirit Pagoda telah mencapai ketinggian baru. Dia sudah berada di level yang sama dengan Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Sejak Qiangu Dongfeng berpikir bahwa dia dan cucunya telah menyempurnakan hubungan mereka, kewaspadaan terakhirnya telah lenyap. Terlepas dari keinginan mayoritas, dia mempertahankan pandangannya dan mempromosikannya ke posisinya saat ini. Sementara itu, Gu Yuena mengandalkan kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa untuk mengelola platform 10.000 binatang saat sedang berjalan lancar. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat menyenangkan Qiangu Dongfeng selama periode ini adalah keuntungan besar yang berasal dari platform 10.000 binatang. Apapun masalahnya, Master Pagoda Spirit Pagoda tetap dalam suasana hati yang buruk. Selain Leng Yaozu dan Gu Yuena, orang-orang yang bersamanya semuanya berada di peringkat Hyper Douluo ke atas. Mereka adalah anggota berpangkat tinggi yang sebenarnya, dinasti dari Pagoda Roh. Qiangu Dongfeng duduk diam selama beberapa menit, tanpa berbicara sama sekali. Meskipun para peserta tidak tahu pertemuan hari ini berkaitan dengan apa, mereka mengira itu terkait dengan Akademi Shrek. Insiden di mana dua limit Douluo besar dari Sekte Tang membawa surga abadi untuk meneror markas Pagoda Roh bukanlah rahasia di antara personel berpangkat tinggi. Itu adalah rasa malu yang membara bagi Pagoda Roh. Qiangu Dieting sangat marah setelah kembali dari War God Hall dan menghukum cukup banyak orang di markas. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia ubah bahkan setelah melakukan itu. Yang terpenting, surga abadi telah jatuh ke tangan Sekte Tang. Itu seperti memiliki pedang tajam yang tergantung di atas Pagoda Roh yang siap untuk menimpa mereka kapan saja. Kekuatan surga abadi lebih mengerikan daripada gabungan dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu akan mengurangi lokasi jatuhnya menjadi reruntuhan. Selama sebulan terakhir, Qiangu Dongfeng telah menerima 20 surat lamaran untuk dipindahkan dari personel berpangkat tinggi. Lebih dari sepertiga orang yang hadir dalam pertemuan ini telah menyerahkan surat lamaran mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan ketika semua orang adalah pelanggar. Tidak peduli seberapa dominan dia tidak mungkin memerintahkan semua personel berpangkat tinggi di Spirit Pagoda. Hal itu akan menimbulkan gejolak internal. Klan Qiangu mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Spirit Pagoda, tapi itu tidak maha kuasa. Akibatnya, Qiangu Dongfeng harus mengadakan pertemuan ini. Pagoda Roh akan berada dalam masalah besar jika anggotanya tidak lagi bersatu. Itu tentu bukan salahnya bahwa surga abadi diakuisisi oleh Sekte Tang, tetapi komite internal Pagoda Roh tidak setuju. Ada banyak suara tidak harmonis yang membiarkan pendapat mereka diketahui. Dalang utama di balik serangan di kota Shrek adalah klan Qiangu. Seandainya bukan karena ketakutan yang mereka miliki terhadap dua limit Douluo yang hebat, Diet Qiangu dan Qiangu Dongfeng, mungkin para pembangkang sudah mengambil tindakan yang lebih kuat. Pagoda Master, mengapa Anda mengadakan pertemuan ini? Leng Yaozu tidak tahan lagi. Meskipun dia mengetahui situasinya dengan cukup baik, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk bersuara. Qiangu Dongfeng meliriknya dan berbicara dengan dingin. Ada banyak rumor yang beredar akhir-akhir ini. Saya tahu tentang mereka semua. Saya tahu apa yang menjadi perhatian semua orang juga. Pada kenyataannya, saya berbagi keprihatinan yang sama. Kalian semua sedang memikirkan kapan Akademi Shrek dan Sekte Tang akan membalas dendam pada kami secara resmi. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi senyap. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Master Pagoda Spirit Pagoda. Tidak ada yang menyangka Qiangu Dongfeng akan membicarakan masalah ini dengan terus terang. Qiangu Dongfeng terdiam sesaat sebelum dia berbicara, benar. Konflik kami dengan Shrek dan Sekte Tang tidak dapat diselesaikan lagi. Ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi tidak akan menguntungkan kita jika itu terjadi nanti. Anda harus setuju dengan saya dalam hal ini, bukan? Leng Yaozu mengerutkan kening. Pagoda Master,
apakah Anda mengutuk semua orang? Kebencian yang dia miliki untuk Qiangu Dongfeng di dalam hatinya hampir meledak. Sudah seperti ini sejak kota Shrek diserang. Qiangu Dongfeng meliriknya dengan dingin. Sejak pengembangan perangkat jiwa di benua Douluo kami tidak perlu lagi menganggap makhluk jiwa sebagai lawan kami. Akibatnya, umat manusia hanya bisa berperang satu sama lain. Di sisi lain, perkembangan perangkat jiwa juga mengakibatkan kekuatan master jiwa itu sendiri tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pertempuran. Kalau tidak, Atlas Douluo tidak akan mati dalam ledakan saat itu. Ketika dia mendengarnya, ekspresi Leng Yaoze menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat di bawah meja. Sinar dingin berkedip-kedip di matanya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah upaya Qiangu Dongfeng untuk lebih menyakitinya, dia tidak bisa menahan rasa marah dengan kata-katanya. Qiangu Dongfeng mengabaikannya dan terus berbicara, dengan demikian, kekuatan individu tidak lagi mutlak di dunia ini, tetapi kekuatan terbesar adalah kekuatan tim kolektif, kekuatan teknologi, dan bahkan kekuatan uang. Pagoda Roh kami adalah organisasi nomor 1 di seluruh benua karena kami telah mewarisi kebesaran kami, rahasia batin kami, dan uang yang jumlahnya mencapai angka astronomi. Nana, tolong laporkan datanya. Bab 1740, Analisis Data. Ya, Guru Pagoda. Gu Yuena duduk tegak di tempatnya di bawah kursi utamanya dan berbicara dengan jelas. Saat ini, platform 10.000 binatang beroperasi dengan baik. Platform 10.000 binatang menerima uang, logam langka, dan barang berharga lainnya sebagai imbalan untuk masuk. Pada tahun lalu, keuntungannya 30% lebih banyak dari penjualan jiwa roh tradisional dan menjadi sumber pendapatan utama kami. Sebagian dari logam langka dan dana dari ini telah diinvestasikan ke dalam pengembangan teknologi jiwa sementara sisanya digunakan untuk membeli barang dan bahan strategis untuk kita gunakan sendiri. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Qiangu Dongfeng dengan pandangan ingin tahu. Duduk berhadapan dengan Gu Yuena, Leng Yaozu tampak heran karena dia tidak tahu apa-apa tentang data yang dikumpulkan ini. Dia telah bertanya kepada Gu Yuena tentang hal itu sebelumnya, tetapi Gu Yuena menjawab dengan sangat samar. Dia sebenarnya telah melaporkannya di bawah instruksi Qiangu Dongfeng. Leng Yaozu sangat menyadari implikasinya. Mungkin, muridnya sudah terlalu jauh darinya. Qiangu Dongfeng mengangguk pada Gu Yuena dan berkata, sudah waktunya aku memberitahumu sesuatu. Saya tidak ingin semua orang berpikir bahwa saya memegang posisi saya tanpa melakukan apa-apa selama ini. Pekerjaan persiapan yang telah kami lakukan adalah untuk memastikan bahwa kami dapat menghadapi situasi ekstrim kapan saja. Gu Yuena mengangguk dan berkata, barang dan material strategis ini meliputi, batch pertama dari 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9, 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa kelas luar angkasa yang secara khusus dikembangkan oleh Federasi untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan, 300 amunisi jiwa tetap peringkat 8. Dia merinci daftar informasi kepada mereka. Itu membuat banyak anggota berpangkat tinggi dari Pagoda Roh kehilangan kata-kata. Apa alasan memiliki 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9? Orang harus tahu bahwa satu amunisi jiwa tetap peringkat 9 memiliki kepentingan strategis. Itu sama dengan serangan bertenaga penuh dari limit Douluo. Unggulan tentara Dewa Laut hanya dilengkapi dengan 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 dan itu dianggap sebagai jumlah terbesar di Federasi. 100. Itu bukan angka yang orang pikir akan mereka lihat terkait dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Harga pembelian akan menjadi angka astronomi. Setelah Gu Yuena selesai melaporkan jumlahnya, dia melanjutkan berbicara. Kami telah melakukan analisis mendetail tentang kekuatan Eternal Heaven. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menganalisis kekuatan pada intinya selama ledakan, 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa tingkat ruang angkasa setidaknya harus dapat membuat kerangka waktu pertahanan 3 menit untuk kita. 3 menit sudah cukup bagi kami untuk melakukan banyak hal. Secara alami, markas Pagoda Roh tidak kekurangan sistem pelarian darurat. Mereka sudah cukup untuk melarikan diri 3 kali dalam waktu 3 menit. Qiangu Dongfeng menatap dengan dingin dan tirani sebelum dia berkata, saat ini, 3 set sistem pertahanan telah dipasang di markas. Akibatnya, saya berani mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang lebih aman di benua Douluo saat ini. Sekarang siapapun yang ingin transfer bisa langsung melakukannya. Saya akan segera menyetujuinya tanpa ada rencana untuk menahan Anda lebih lama lagi. Aura tempur surga dan bumi meledak dari tubuh limit Douluo.
Dia tidak lagi suram seperti sebelumnya karena dominasinya telah dilepaskan sepenuhnya. Setiap orang yang hadir tetap diam termasuk Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu. Tidak ada yang menyangka bahwa Qiangu Dongfeng sebenarnya telah mengambil begitu banyak tindakan secara rahasia. Biaya yang diperlukan untuk mencapai hal ini telah meningkat ke jumlah yang tidak senonoh di luar imajinasi mereka, tetapi tidak ada yang bisa menyalahkannya karena menghabiskan uang dengan gegabah. Seandainya bukan karena insiden baru-baru ini, semua orang yang hadir akan mengakui bahwa spirit pagoda berkembang dengan kecepatan yang luar biasa setelah Qiangu Dongfeng menjadi master pagoda spirit pagoda, terutama dalam pendapatan mereka. Penciptaan jiwa roh 10.000 tahun telah memungkinkan keuntungan pagoda roh melonjak secara eksponensial. Selain itu, ada platform 10.000 binatang. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 80% dari total pendapatan pagoda roh datang setelah master pagoda saat ini menempati posisinya. Kekayaan yang dia bawa digunakan untuk membeli sumber daya dan senjata strategis untuk melindungi pagoda roh dan menakuti lawan mereka. Sama sekali tidak ada yang salah dengan metode jalannya. Qiangu Dongfeng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara lagi. Dia mengangguk puas dan berbicara dengan tenang, jadi, saya tidak ingin mendengar rumor yang mengkhawatirkan mulai sekarang. Adapun Shrek dan Sekte Tang, kami akan menunggu mereka jika mereka berani datang. Jika mereka cukup pintar, mereka akan terus mengembangkan diri dengan patuh. Adapun amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, kami dapat mereproduksinya jika kami bersedia melakukannya dengan biaya berapapun. Di era di mana uang di atas segalanya, bahkan Shrek dan Sekte Tang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kita dalam hal kekayaan. Apa yang dapat mereka lakukan hanya dengan beberapa pemuda yang berbakat alami? Bisakah mereka melawan seluruh era? Jadi, saya tidak mengerti apa yang Anda semua khawatirkan. Itu saja, rapat ditunda. Setelah mengatakan itu, Qiangu Dongfeng menamparkan tangannya di atas meja dengan keras sebelum dia bangkit dan pergi. Gu Yuena berdiri dengan tergesa-gesa dan mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat. Ruang pertemuan tetap hening seperti sebelumnya. Serangkaian laporan data sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Qiangu Dongfeng telah berhasil. Dia berhasil menggunakan laporan data itu untuk mengejutkan mereka semua. Juga, ada teorinya tentang uang di atas segalanya. Paling tidak ada yang bisa membantahnya. Leng Yaozu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama dan menolak untuk pergi. Dia merasa tertindas sejak meninggalnya Yun Ming. Dia menaruh harapan pada Gu Yuena selama ini. Dia bisa melihat masa depannya yang cerah, tapi sepertinya Gu Yuena benar-benar diikat oleh Qiangu Dongfeng. Harapan yang dia miliki di dalam hatinya telah hancur. Ia merasa bingung dan bingung harus berbuat apa. Dia mungkin telah mengambil nyawanya sendiri setelah pria yang dicintainya meninggal. Namun, dia tidak memiliki keberanian dan dia telah jatuh cinta pada orang lain. Qiangu Dongfeng menghela napas lega setelah dia kembali ke kamarnya. Dia akhirnya bisa merasa bahagia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Gu Yuena mengikutinya dan masuk ke kamar. Dia menutup pintu dan menyalakan sistem isolasi internal. Apakah menurutmu aku mengambil risiko besar di sini? Gumam Qiangu Dongfeng pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan di luar jendela. Gu Yuena berkata, sedikit, kakek. Kurang dari 20% dari angka-angka ini ada. Jika seseorang bertekad untuk memeriksanya, itu mungkin. Lagi pula, kita bisa mempertahankan sisanya, tapi pembuatan amunisi Fixed Soul peringkat 9 memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Qiangu Dongfeng berkata, kapan 3 set sistem pertahanan sirkuit jiwa kelas luar angkasa akan terintegrasi sepenuhnya? Gu Yuena berkata, sekitar 3 bulan lagi kira-kira. Namun, gabungan 3 set sistem pertahanan ini masih belum cukup untuk melindungi kita dari surga abadi, menurut perhitunganku. Saya khawatir itu tidak akan bertahan bahkan 1 menit. Selain itu, kita masih perlu memiliki sejumlah master jiwa sebagai cadangan jika ada masalah. Qiangu Dongfeng berkata dengan acuh tak acuh, itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita punya waktu 3 menit. Orang-orang ini memiliki mentalitas, setiap orang untuk dirinya sendiri, selama bencana. Tak satu pun dari mereka akan membantu jika kita tidak memberi mereka harapan. Jika dorongan datang untuk mendorong, beberapa orang mungkin perlu dikorbankan. Mata Gu Yuena mengernyit sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, ya. Qiangu Dongfeng berbalik dan menatapnya dengan tatapan lembut.
Dia berkata, untungnya, saya mendapat bantuan Anda hari ini. Pengoperasian platform 10.000 binatang yang stabil adalah prioritas utama kami sekarang. Itu sepenuhnya dalam kendali kita. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam hal ini. Tidak peduli betapa aku tidak menyenangkan orang lain, mereka tidak akan benar-benar menyelidiki data itu demi bisnis menguntungkan platform 10.000 binatang. Dengan demikian, Anda hanya perlu menstabilkan pendapatan platform 10.000 binatang. Itu akan menjadi cara terbaik Anda dapat membantu saya. Jangan khawatir, kakek. Platform 10.000 binatang akan baik-baik saja. Anda dapat memobilisasi tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai keinginan Anda. Anda harus memastikan bahwa platform 10.000 binatang berjalan dengan lancar. Anda bahkan dapat membuat beberapa kebijakan preferensial jika perlu. Kami membutuhkan sejumlah besar uang sekarang. Saya tidak berbicara tentang 100 amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk bersenang-senang. Saya benar-benar merasa bahwa saya akan merasa nyaman setelah kami mendapatkannya. Jika Shrek dan Sekte Tang benar-benar berani membalas dendam dari kita, maka kita semua akan turun bersama. Ya, jawab Gu Yuena sekali lagi, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan, kakek? Qiangu Dongfeng akhirnya tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa, silakan dan sibuk dengan barang-barang Anda. Maaf telah membebanimu, Anda begitu sibuk dengan platform 10.000 binatang. Zhang Ting telah mengeluh kepadaku berkali-kali bahwa dia sudah lama tidak bertemu denganmu. Sesibuk apapun Anda dengan pekerjaan, jangan biarkan hal itu memengaruhi hubungan Anda. Situasi internal akan stabil sementara setelah hari ini. Anda juga dapat mengambil cuti 2 hari untuk beristirahat. Petik 2. Terima kasih atas perhatianmu, kakek. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan Zhang Ting. Ini adalah waktu yang paling Anda butuhkan untuk kami bekerja. Kami masih memiliki tahun-tahun ke depan untuk hubungan kami. Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata, tidak juga. Saya selalu mengantisipasi cicit saya. Saat semuanya sudah stabil, mari kita rencanakan pernikahan dengan cepat. Akan lebih mudah bagi saya untuk mewariskan warisan dengan mengetahui bahwa saya memiliki penerus yang layak.